Mas Allah Allah kepada Pak Luki, dan tolong perhatikan bagi tempat duduk jemaah ibu-ibu dan jemaah laki-lakinya tolong disesuaikan. Terima kasih. قولهم
Innal 'izzata lillahi jami'an. Huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Supriyadi Isos silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Habib Najib bin Hisam Al-Habsyi yang datang dari Probolinggo, Jawa Timur, yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang ulun muliakan pimpinan Majelis Zikir wa Maulid wa Ta'lim Ar-Rawdah Pamangki, Ustaz Haji Tabrani, yang ulun hormati Bapak Sekcam Kecamatan Pandawan, yang menghormati Bapak Pambakal, baik itu Pambakal Matang Inalun, Makal Palajau,
Pururasau, Benua Asam, dan Pandawan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Majelis Isra dan Mi'raj dan Haul Abah Berusaha Kumpul yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan senantiasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Habibuna wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita sabaratan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini oleh mewakili panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj serta Haul Abah Berusaha Kumpul, pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib yang telah kiranya bisa mengabulkan hajat kami untuk nantinya memberikan mau'izatil hasanah kepada kita semua. Kemudian terima kasih kepada pimpinan Majelis Zikir wa Maulid wa Ta'lim Ar-Rawdah Pamaki yang telah memfasilitasi sehingga Habib bisa datang ke tempat kita. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembakal pihak kecamatan yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terlaksana acara pada malam hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada semua lingkungan dalam cakupan Masjid Keramat Palajau ini. Ada 11 lingkungan, 11 langgar dan jiran masjid. Atas dukungannya, bantuannya, tenaga, moral dan material sehingga terlaksananya acara Isra dan Mi'raj serta Haul Abah Berusaha Kumpul pada malam hari ini. Kemudian juga tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan relawan yang tergabung membantu jalannya acara pada malam hari ini. Ada Khalimul Ummah, ada Rizky Murakarta, PPM, ada BBK Balanga, ada BPK Palampawan dan kawan-kawan yang tergabung dalam Sunting Melayang Matangin Alun, dan juga tentunya kepada adik remaja Masjid Keramat atas semua kerjasamanya. Kami panitia mengucapkan terima kasih dan kita semua berharap apapun yang kita lakukan dan kita sumbangsikan akan senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya, yang tentunya kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga kami hanya mendoakan mudah-mudahan donasinya akan nanti mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Habib yang kami muliakan serta jamaah Majelis Isra dan Mi'raj serta Haul Abah Berusaha Kumpul pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian panitia juga tidak lupa mengucapkan permohonan maaf jika sekiranya dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj dan Haul Abah Berusaha Kumpul pada malam hari ini ada hal-hal yang tidak pada semestinya, maka ulun mewakili panitia pelaksana mengucapkan sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sampai saatnya nanti marilah sama-sama kita mendengari dan juga mengikuti hikmat dengan khidmat acara haul dimulai dari tahlil dan pembacaan haul serta mau'izatil hasanah nanti akan disampaikan oleh Habib dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya harapannya bisa memberikan pencerahan keimanan dan ketakwaan kita, semakin lagi kita takarub kepada Allah dan semakin cinta kepada Rasulullah SAW.
Demikian barangkali sambutan daripada panitia pelaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kumpul untuk memimpin pembacaan haul ini kami mintakan dengan segala hormat kepada Ustadz Masyudi. Kepada Ustadz disilakan. Astagfirullahaladzim. Fatihah al-Fatihah bersama Rasulullah SAW. وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين بحضرة الشيخ محمد بن عبد الغني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل عليه وسلم وطعم الزامة وما قرنا من القرآن ما فيه وما حللنا وسبحانه وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هدية واصلة وعبة شاملة وعملا متعبدا مقدما هديه بسداد تود إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سمي ذلك لحضرة آبائه والأهل وصحبه وجميع وجميع عباد الله الصالحين وسلم حضرة شيخنا ومعلمنا والسيدين بحمدك سبحان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha junub wa taslihu biha al-qulub wa tantaribu biha al-asub wa tarinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Karena waktu yang sama-sama kita muliakan para habaib dan juga para syarifah yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus tamu kita yang sangat mulia yaitu Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsyi dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita doakan beliau agar senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu berdakwah meneruskan datu beliau yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga yang mulia yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj sekalian, hol abah guru sakumpul yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang mulia yang sangat ulun yaitu Pak Supriyadi, yang mana beliau tadi menyambat ulun Ustaz. Ulun klarifikasi dahulu sedikit. Ulun ini masyarakat biasa aja, pendidikan, bisa membaca dan bisa menulis, itu yang ulun miliki. Kemudian ulun bukan orang yang berada, jadi jangan dianggap ulun ini guru. Kebetulan ulun ini banyak berbisnis saat ini. Bisnis ulun lawan Allah dan Rasulullah. Apa bisnis itu? Antara lain siar yang malam hari ini
yang dibawakan oleh Pak Supriyadi ini luar biasa, salah satu bisnis kami. Dan Ar-Raudah ini masjid zikir maulid yang ada di rumah Kulur itu dari tahun 96. Kemudian alhamdulillah saat ini yang paling manjur untuk mengumpulkan manusia, mengajak ke jalan yang lebih bagus dan bisa menenangkan hati, yaitu dengan berzikir. Jadi saat ini bisnis kami yang kedua Ar-Raudah ini bisnis berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mengajak sampean untuk menghadiri acara seperti ini. Dan kemudian temanya kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini serentak langgar musalla rumah setiap tahun diadakan. Inilah paling bersejarah. Nabi kita membawa oleh-oleh yang nanti insya Allah disampaikan oleh Habib, yang mana proses perjalanan Isra tadi. Dan kemudian kita bangga dan patut bersyukur kita mempunyai seorang ulama yang sangat luar biasa, yang haulnya tidak ada duanya mungkin sedunia. Tidak ada duanya, ya anggaplah di Kalimantan khususnya kita ini. Serentak diadakan sebulan penuh. Temanya Isra wal Mi'raj, hol abah kurusa kumpul. Kita bersyukur dan patut kita mencintai beliau. Meskipun banyak yang tidak suka dengan acara seperti ini. Di orang sebelah acara seperti hal ini tidak disukai. Cuman kita bersyukur sekali lagi kita mempunyai kebanggaan orang Badua kita yang mengangkat derajat kita dan banyak memperkenalkan para juriat Rasulullah, khususnya di Banjarmasin Habaib, yaitu guru sakumpul memperkenalkan para juriat Rasulullah, yaitu para habaib. Kemudian dilanjutkan dengan sekarang guru-guru yang ada sekarang ini yang banyak sudah mengangkat dan mengetahui bagaimana derajat tingginya seorang habaib juriatnya Rasulullah SAW. Kemudian salawat serta salam ulun haturkan, kita haturkan bersama kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau. Ulun berterima kasih kepada warga dan dasar ulun Pak Supriyadi yang mana malam hari ini berkesempatan memberikan sedikit wejangan atau informasi tentang diri pribadi dan majelis bisnis yang kami galak seperti ini. Jadi terima kasih, mudah-mudahan di desa ini atau di kecamatan ini bisa juga terbentuk suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu bisa mengajak manusia ini, masyarakat ini menjadi lebih baik lagi dan bisa menanam hati seperti yang kami lakukan di masjid-masjid lain. Mudah-mudahan dengan doa para guru-guru ini tempat paling manjur, paling utama dan paling bagus. Di samping kita ini membantu pemerintah, kita jangan sekali-sekali terus menyalahkan pemerintah dengan adanya bala bencana. Di kampung kita ini sudahkah munculkah keagamaan kita? Salah satu, kalau masa majlis ini dibacakan sirah, dibacakan wali Allah, maka turun rahmat di situ. Apabila tidak meyakininya, kali sudah. Jadi kita membantu pemerintah dengan begini, dengan doa, dengan berkumpul, dengan orang soleh ini, mendoakan agar pemerintahan, mendoakan agar negara kita ini senantiasa diangkat bala. Jangan kebalikannya, dianggap kita perkumpulan seperti ini menimbulkan bala. Ini terbalik. Kalau ada berdatangan, jadi jangan asal di tempat masjid ini, masjid Allah Ta'ala, tidak ada penyakit di masjid ini. Jadi kita membantu pemerintah, pemerintah membantu masyarakatnya agar sejalan mengangkat bala bencana. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan di masjid ini nanti bisa terlaksana zikir 7 laksa, di mana zikir itu kalau keluarga tanai bisa menenangkan hati dan silaturahmi, di mana zikir itu 7 laksa. Sejalannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sekaligus jamaah haul guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wasyaraib, wabil khusus Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsi dari Probolinggo, Jawa Timur, yang alhamdulillah beliau hadir di tempat kita ini dan yang kita muliakan. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus para alim ulama yang ada di sekitar kampung ini yang ulun muliakan, wabil khusus tamu-tamu yang hadir, yang berkumpul di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah Isra dan Mi'raj rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah ini. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita ialah memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus haulnya Abah Guru Sakumpul. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan kepada panitia dan juga motivator acara ini Kanda Haji Tabrani yang memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun yang tadinya ulun kada tahu pada disuruh ceramah, karena siang tadi beteleponan ujian sidin 4 kapal jauh, ulun insyaallah 4 kapal jauh. Kada tahu juga pada disuruh ceramah. Ini apakah judulnya kada tahu. Di bulan Rajab sekaligus kita berada hari di berada di bulan wafatnya almarhum al-maghfurlah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di bulan Rajab kita di mana-mana orang memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sedikit ulun membaca di dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sungai yang sungai itu ahla minal asal wa abrada minas salji wa atyaba minal miski, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik, lebih dingin daripada salju. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman hada ya Jibril? Ini sungai untuk siapa ya Jibril? Kata Rasulullah. Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, liman shalla alaika fi Rajab. Bagi orang yang memperbanyak membaca salawat kepada engkau wahai Muhammad pada bulan Rajab. Oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab ini. Banyaki membaca salawat. Karena keistimewaannya orang yang membaca salawat itu sudah tidak diragukan lagi. Motivator kita ini, Pak Haji ini luar biasa salawat yang diamalkan sendiri. Makanya orang yang setuju membaca salawat itu para ulama, para habaib setuju bergaul dengannya. Jadi beliau ini bukan beliaunya yang mendekat Bapak, bukan. Pertama, beliau cinta dengan ulama dan para habaibnya pun senang dengan beliau. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita manusia ada yang cinta katuju lawan tuan gurunya kada katuju lawan kita. Ada juga tuan guru katuju menggawai kita untuk berbuat baik, kitanya yang kada katuju lawan tuan guru ini. Nah, jadi bertolak belakang kalau demikian dengan sifatnya almarhum Abah kita Guru Sakumpul. Guru Sakumpul itu luar biasa sih. Cinta dengan ulama.
Itu luar biasa. Makanya disebutkan salah satu sifatnya bagi sifatnya abah kita pemaaf, abah kita Syekh Muhammad Said bin Abdul Ghani, beliau pemurah bukan pemarah. Kalau kita pemarah, tidak pemurah. Kalau dulu kumpul dikirimi orang surat kaleng, tahu kalau surat kaleng yang kawah ini isi-isi gelap, isi-isi kada belum, orang mengkritik macam-macam lawan sini. Beliau membalas dengan kritikah? Tidak. Malahan amplop yang berisi surat kaleng itu diisi sidin lawan duit, dijulung sidin lawan orang menjulung surat tadi. Nah ini amun dia dikritik kurang, kira-kira paling-paling suratnya dibakar, bisa dilaporkan ke polisi, ini dianggap menghina kami, ini dianggap pencemaran sidin kada. Nah makanya guru sahumbul pemurah, tidak pemarah. Nah ini sifat beliau yang sangat mulia. Ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat beliau adalah mengamalkan akan ilmunya, mengamalkan akan ilmunya, karena beliau berpedoman dengan orang-orang yang salafus saleh, para ulama ke atas sampai kepada para sahabat. Terutama beliau mengamalkan sebagaimana yang dikatakan di dalam riwayat itu orang tuanya daripada Sayyidina Hasan wal Husain, Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah, siapa yang kada kenal dengan Imam Ali? Beliau orangnya sangat jeli dengan dengan agama Allah. Beliau sangat teliti untuk mengamalkan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Beliau sangat hati-hati mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Beliau sangat takut kalau apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu beliau tidak mengamalkannya. Namun kita sudah biasa-biasa aja. Di dalam Al-Quran jelas Allahul bai'a wa harramar riba. Tahu ibadah riba haram, tapi gawe terus. Kita Imam Ali karramallahu wajhah pernah pada suatu riwayat berkisah 3 menit setengahnya. Tahu kalau setengah menitnya lagi. Nah, Imam Ali pernah pada suatu hari beliau melihat lawan Siti Fatimah istri Sidin dalam keadaan sakit. Orang sakit itu kadang-kadang lulih nang sigar macam-macam ditawari kawitan jadi ngegeh-ngegeh, mah pian hendak napa, bah pian hendak napa, sudah Sidin kada hendak lagi hanya ditawari. Lagi Sidin gagah, lagi Sidin hendak majisin aku hendaknya makan pizza, bah limping tugin haran bahagia pada pizza. Daripada pamalarnya kakawitan, orang tua kan tahu juga di pizza aja. Saya pikir juga ulun tahu juga di pizza, kayak pizza tuh kalau tahu limping aja. Lalu jadi Imam Ali karramallahu wajhah, ya Fatimah, apakah ada tersirat di hati engkau untuk menikmati kenikmatan dunia? Ujar Fatimah, ya zaujati, wahai suamiku, ada. Ulun ini hendak memakan buah delima. Imam Ali ini nang lucu bener, nang lucunya Sidin menawari bini hendak makan apa, tapi kada duit. Namun bibinian pian wae ini tuh bahkan bini pian kan ditawari bininya bisa menukar seorang. Datang di pasar, nah penjenang lagi pinagana kentongan, ada dana aja. Nah penjenang lagi tadi di tengah jalan kawan menawari baju, kawan tak menawari seorang juga singgah, padahal kawan menawari. Lalu Fatimah seharusnya Fatimah ulun hendak memakan buah dari mana? Ya liam. Padahal di kantung Sayyidina Ali kada besi apa-apa, kada ada berduit. Sudah Sayyidina Ali daripada mengecewakan bini berjalan ke pasar.
terus jalan ke pasar. Di pasar bingung pertemuan buah delima menyirit beneran menukar ada balik duitnya ada dah. Nah lalu di dalam riwayat beliau berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan itu sahabatnya Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Lalu berhutang sidin untuk menukar buah delima tadi dengan harga 1 dirham. Diambil sidin buah delima, nukar dengan duit berhutang. Ketika di tengah jalan Sayyidina Ali ini pulang dari pasar menuju rumah, di tengah jalan bertemuan pengamis tuha, orang sakit pengemisnya. Pengemisnya ini tuha dalam keadaan sakit, menggigil. Ujar Sayyidina Ali, ya Syekh, kayak apa keadaan dia? Keadaan dia kayak apa? Ujar Sayyidina, wahai Ali, ampun ini sakit nih. Beberapa hari sudah diurut pahit kena kau makan nih. Kan terbuka hatiku. Aing banyak pempil nak makan apa? Jangannya ada buah delima aja sih nak makan apa? Ya Sayyidina Ali ini. Nah ini keteguhan imamnya siapa? Keteguhan imannya Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu ya Sayyidina Ali, aku ini besi buah delima sabijiannya untuk biniku. Kujulung lawan si pengamis ini, bini kada sawat. Kada kujulung bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila ada orang yang meminta-minta jangan kau bentak. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taruddu sa'il walau kana ala farasin. Janganlah kau tolak orang yang meminta-minta walaupun yang meminta-minta itu berada di atas kendaraan atau di atas kuda. Namun kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa? Sedekah. Kan ada orangnya namanya uti seorang. Bagaimana lawan Tuhan itulah? Bagaimana lawan Allah? Sudah mengucapkan apa, sudah menjawab salam tapi berdusta. Ada orangnya ya. Padahal orang haji. Lalu Sayyidina Ali, kau tolak bagaimana tanggung jawabmu pada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai Ali, kau berjumpa dengan seorang pengemis merintih, dia kelaparan ingin makan buah delima, kenapa kau tolak? Kata wali Sayyidina Ali. Ditolak pulangnya Sayyidina Ali, kayak apa pulangkan aku nih kepada cinta lawan Rasulullah, mengaku beriman dengan Rasulullah tapi tidak mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Tanggung jawabnya luar biasa juga di akhiratnya. Akhirnya kuat keimanan Sayyidina Ali, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, sudah ambil buah delima dulu melawan orang mantuha tadi. Bulik ke rumah ada besi buah delima lagi. Padahal tujuan hendak membahagiakan bini. Namun pian bulik mencari pegawai bangunan, gajinya hari apa rajin hari Sabtu lah, Kamis kan? Nah hari Kamis, berarti kita menjawab Kamis tuh pengalaman tuh. Nah, hari Kamis bulik di tengah jalan ada orang pajak ban, maka gaji 100-annya sehari 5 hari. Nang pajak bermotor, lagi dulu nak. Jangan cuma sepeda motor kan jadi masalah, apalagi ban sepeda, ban motor. Nang kebetulan nang pajak ban ini sakampung lawan kita. Pas bener kawan-kawan bertemuan dia. Aku ini dari singguitan ban pajak ada mau beli kapan aja. Pas bener dia ini yang mau aku beli kada membuat dia memai bini, maka bininya pemamayan dulu. Muka rumah ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya zaujati Sayyidatuna Fatimah sarik kasih. Dibukakan Sayyidatuna Fatimah pintu. Begitu dilihat oleh Sayyidatuna Fatimah, mukanya Sayyidina Ali kada ceria, murung,
buah delima tidak ada di tangan, marahkah Fatimah? Tidak, malahan waalaikumsalam wahai suamiku yang tercinta, diragam sidin dipeluk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun bibinian kita kayak apa yulah? Ada mau dibayang-bayangkan sudah, apalagi bibininya karena dipuntung bah riba dan biar biar jangan domamai lawan lagi bah dua sebuting aja prinsipnya. Bila bini sama mamai sama mamai takuni bubuhan dinsus tuh nah apa pansus kah dinsus 88 ubah ya apa tuh nampak pakai tentang penduduk tuh berapa banyak bibinian itu banyak lelakian gawain apa sinsos lah. Nah itu salah keduanya dinsus pansus hanya sinsus kamu jujur asal susnya karena apa ya. Nah banyak bibinian apalagi di akhir zaman terhadap 40 perempuan minta pertolongan, minta perlindungan kepada satu perempuan. Ayo jujuran jangan boleh larang-larang boy. Nah, lain dia lagi ini apalagi sama mamai jangan takutan belu ya, jangan takutan janda, jangan takutan duda. Bila bamamai tinggal kan begini bahasa punah tuh. Dipeluk oleh saya itu Fatimah ya apa? Sayyidina Ali ujar Sayyidina Fatimah, ya sojit ya santai, ya tenang aja, biar ulun sudah kada ada lagi hendak memakan buah delima, ulun sudah nih segar sudah awak ulun kan lagi makan buah delima, sudah kita duduk aja di peluk sendiri, di bimbing sendiri, dibawa duduk di ruang tempat sendiri makanan. Lalu Sayyidina Fatimah ujar Sayyidina Fatimah, sudah duduk aja kita santai aja. Minta Rasulullah kan, hai Ali ini datang dari Allah kepada Rasul dan dari Rasul kepada engkau. Disambut oleh Sayyidina Ali, begitu diambil dibuka nang talam bayi sinade usah kalinya kak bayi si buah delima berapa 10 biji. Nah, sebiji aja bisa dapat. Kita ini takutan tuh bang kalau bilang aku parlo juga aja jadi boleh bisa dapat. Nah itu kada waniha doni hangit ya apa doni habis karena doni habis nah ini lalu siapa diambil ternyata sebuah 10 biji buah delima sesuai tahu berapa setengah menit berapa tengah menit lagi ada tahu. Nah ini aja yang dapat ulun sampaikan karena waktunya cukup kita terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya kesan ulun dan kesan kita berataan. Insyaallah Habib Najib anak yang begitu luas menyampaikan kepada kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masyarakat Supriyadi belum tersekan. Adalah di Ustaz ini aman di Sungai Buloh ulun banyak ceramah. Ini dua-dua aja ulun ceramah. Jadi di Sungai Buloh tuh yang banyak paisi habaib, kemudian para dewan guru Ibnu Namin Pemanggi. Jadi biasanya siar dakwah kami ini angka ini Pak 10 menit sehingga kamu di rumah ulun malam tadi ada 4 ceramahnya. Jadi sedikit-sedikit mengambil keberkahan guru, kemudian ambil keberkahan dari habaib. Jadi kada lawas-lawas. Nasinya kurang nih kayaknya, tambahin kurangnya nasinya lah. Apaan sih aja nah? Lanjut lah. Sampai sebut lah. Ya, yang aja tungguin dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdullah al-Qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farrajahullah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para segenap tuan guru yang hadir di malam hari ini, para tatuha, tokoh masyarakat, para pejabat,
yang berkenan hadir di sini, Bapak Pembakal, adalah turunlah pembakalnya, alhamdulillah, atau Bapak Bupati, adalah, ada SDN tahu di mana, pokoknya ada, dan termasuk Bapak Supriyadi ini, dan juga memuliakan yang menjadi sebab wasilah ulun ada di sini, Haji Muhammad Tabrani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di malam hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pulih dari tempat ini tidak terkecuali dosa-dosa kita sebenarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada lawas-lawas, ada lendung, karena ini masih bubuhan covid nih, masih mengkeliling ya galak. Mudah-mudahan juga kita meminta kepada Allah berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga negara Indonesia tercinta ini dari segenap musuh. Mudah-mudahan siapa aja lah yang berniat hendak menghancurkan Indonesia, mudah-mudahan dihancurkan berdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun masalah Isra Mi'raj ini insyaallah biar paham sebenarnya sudah. Mulai biar halus, mulai bahimus. Nah sampai ini nang beliauran lah. Saben tahun dia rancang sudah mendengar kisah Isra Mi'raj. Dan kalau nang startnya lah, nang mulai Masjidil Haram sampai ke mana? Masjidil Aqsa. Paham sudah biar perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Di situ naik Rasulullah mulai lagi nang pertama sampai lagi nang ketujuh, menembus Sidratul Muntaha, berdapat lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintah sembahyang nang awalnya 50 waktu, lalu diskon di kortem dan kurangi jadi 5 waktu. Yang mbah itu boleh lagi Rasulullah ke Mekah. Paham? Pahamlah. Paham bolehkan kita. Tapi dasar kayak itu bang lah, nanti kisahkan tuan-tuan guru kah, habib kah, itu bang sudah kebanyakan lah kisahnya daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya peristiwa ini kan termasuk peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Dan kita meyakini sebagai umat Islam bahwa Al-Qur'an itu ada keraguan sama sekali. Siapa orang yang meyakini Al-Qur'an itu binanya Quran atau Al-Qur'an itu binanya kada relevan zaman wayah ini, maka orang itu na'udzubillah wa na'udzubillah dihukumi lawan ulama orang ini sudah murtad atau keluar daripada agama Islam. Ya, itu orang Islam nih. Tapi nang bisa adalah ada orang Islam binanya pintarnya itu alang-alang toh. Ya kalau pun pintar alang-alang ini baik bongol sekalian. Ya kalau orang-orang Islam menang ada yang mengkritik, memprotes Al-Quran, padahal di luar sana tuh orang-orang kafir itu banyak yang percaya lawan Al-Quran, cuma karena Allah belum membuka hati mereka pintu hidayah, mereka kada masuk Islam. Mereka percaya diteliti, oh ada karuban nih. Bahkan mereka itu kenapa menulis ada satu buku, kenapa bahasa Inggrisnya kalau tak salah lu nih, Muhammad is Doctor ya kalau belum masuk Islam nih, ditulis di bawah itu kenapa yang diucapkan lawan Nabi Muhammad, kenapa disuruh lawan Nabi Muhammad, nah itu dibuktikan secara ilmiah ujuran. Padahal bahaya kan itu elektronik atau misalnya alat-alat yang canggih, tapi sudah 1000 tahun lebih tenang, 10.000 tahun lebih, 1000 tahun lebih Nabi Muhammad sudah memajahi umat. Jadi Muhammad adalah dokter jalan orang-orang ini. Lalu diteliti, nah bujuran Nabi Muhammad ini bujur, makhluk Allah yang datang membawa kebenaran masuk Islam.
negara macam-macam sudah. Ujar ulama, jarak antara bumi lawan langit yang pertama itu sekitar memakan waktu 500 tahun. Langit yang pertama bumi nih, dari bumi ke langit yang pertama itu 500 tahun. Dan sampai wahid hanya itu ada tahu di mana ujung daripada langit pertama. Itu 7 lapis langit Nabi Muhammad itu berapa tahun? Nah Rasulullah itu boleh kan? Belum sebutin Rasulullah itu sudah boleh perjalanan yang singkat, yang luar biasa. Ada kalau kita pakai logika, ya kalau harus kita beriman, namun perjalanan ini asra Allah yang memperjalankan, namun Allah yang berkehendak pun hayakun Jepang sudah. Namun Allah berkehendak, mana ada kawan. Allah nih mulai berjam di Jawa sejam aja. Percayalah dia, percayalah, percaya naik pesawat ya kalau. Jadi nama perjalanan ulun siapa? Pesawat. Namun ulun berjalan batas, acol batas. Tapi karena pesawat ini yang memperjalankan ulun, apakah menjamin keselamatan ulun? Tak pesawat itu. Sampai tujuan misalnya selamat, ya mudahan selamat naik. Namun Allah berkehendak gugur, mereka kata gugur ya kalau muncang di kaya apa tak pesawat kata. Ya kalau naik semalam itu nama pesawat apa itu Adam Air, banyak kayak kisah gugur, hilangkan kenyataan. Ya kalau karena kita ini diperjalankan, Rasulullah itu diperjalankan, maka secepat kilat tumpang sudah. Kenapa? Allah berkehendak. Namun sudah Allah berkehendak, maka kadang-kadang ada mungkin. Termasuk Rasulullah ini asra bi'abdi, Allah yang memperjalankan. Dimulai lawan Allah dengan kalimat Subhana Maha Suci Allah. Jadi Rasulullah itu lalu melihat sesuatu yang luar biasa, melihat atau memandang sesuatu yang luar biasa di luar logika. Misalnya Sidin berucap Subhanallah Maha Suci Allah. Ketika melihat langit lawan bumi, siapa yang kau menciptakan langit lawan bumi yang gandal ini? Allah dalam Al-Quran berfirman Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Berapa hari tak kira-kira? Ya kapian disuruh lawan Bapak Supriyadi yang misalnya ulahakan bumi lawan langit. Mau lah dia, perlu berapa ribu tahun, mungkin jutaan tahun kan mungkin tak ya kalau nang nyata tuh ibu kota nang hanyar tuh sampai wah ini kan potong jual ya kalau karena manusia terbatas kekuatannya, apa jual dipindah ibu kota hanyar, jadinya mama hanyar aku ngayolan deh, memerlukan waktu nang lawas. Tetapi ketika Allah menciptakan langit lawan bumi, ujian Allah ulun ciptakan langit lawan bumi ini 6 hari aja, maka kita tuh hendak pindah sombong lah siapa kita ini harus benar. Allah yang menciptakan langit lawan bumi nang gantar nih nang luas ini perlu waktu 6 hari aja untung sudah. Kenapa? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk akal itu logika aja dalam Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Misalnya perjalanan darat di waktu itu Makkah Madinah itu perlu 2 bulan. Perlu 2 bulan, makanya ketika Rasulullah boleh buahnya tuh ini ada masuk akal, berkerambut sudah kamu Nabi Muhammad tadi. Berkerambut dia nih. Kenapa? Nah biasanya orang itu mulai Mekah ke Palestina pulang bulan itu perlu waktu 2 bulan. Nah biasanya hanya pulang belum sudah datang nyata berkerambut. Kenapa? Pakai akal. Namun kita pakai logika, wah yang luar biasa. Namun Allah berkehendak bisa. Makanya diawali peristiwa dengan kalimat Subhana. Jadi Rasulullah itu mensunatakan namun kita melihat sesuatu yang luar biasa. Subhanallah, Allah menciptakan langit nah kelebihannya. Jangan masih gitu ini ada batihang alih. Langit nang luas kaya itu ada batihang. Allahu Akbar. Subhanallah Maha Suci Allah. Pada suatu riwayat dari sahabat Abu Hurairah itu sebuah terdapat lawan Nabi. Idin berdiri, Nabi datang. Langsung buka sahabat Abu Hurairah ini. Kenapa jadi buka badan Nabi nang datang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulat almak mandi sedih. Sekarangnya nama ketika berdapat lawan Nabi, Sidin itu dalam keadaan janabah. Artinya keluar sperma mandi kan wajib ya kalau mandi lah mandi besar. Sidin belum mandi. Ada Nabi Muhammad boleh ke rumah mandi pada orang Sidin. Yang baik itu boleh pulang. Bertakun ya Rasulullah, bertakun Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, kenapa jadi dia buka tadi? Nah udah datang Sidin. Lalu ujar Sidin ya Rasulullah, ulun tadi dalam keadaan najis kan Sidin.
Kenapa di sini menyambat najis ulut dalam keadaan janabat belum mandi? Lalu ujar Rasulullah, subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah jangan berucap kayak itu. Kenapa? Kadang manusia nang najis itu keyakinan aja. Orang kafir itu najis nama keyakinannya kadang beriman lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita nang beriman ini ujar Allah walaqad karramna bani Adam. Beruntung kita, apalagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan lawan Allah. Jadi ujar Rasul jangan ucap kayak itu, maha suci Allah. Seorang muslim itu kadang najis. Namun misalnya kada boleh menyembati najis lah, apalagi menyembati misalnya ikam ini sasat, ikam ini kafir ya. Misalnya ikam ini menggawe ikam ini sasat, ikam ini neraka, kada boleh. Nah kita menyambat najis kan kada boleh, artinya sangka. Ada juga Rasulullah itu sudah menyinggung orang nanggarin. Jadi Rasulullah diitihe lawan Rasulullah ini pinanya penyakit kada sama orang penyakit nang lain. Hanya ini udah melihat penyakit nang kayak ini dan pindah memberi parasnya orang yang sakit nih. Lalu ditakoni lawan Nabi Muhammad adalah pian berucap sesuatu nah. Aku ini menyangka ada ucapan panggilan pian nang menyebabkan pian nih garing kayak ini. Ada itu orang yang menyahut nambah ulun berdoa. Ulun berdoa jar orang ini ya Rasulullah ya Allah in kunta mu'aqibni bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah jar orang ini lamun pian kena pacangan bah mengadab menyiksa urun di akhirat, jangan di akhirat ya Allah, baik di dunia ini saja. Ini menyangka padahal adab akhirat itu luar biasa lagi pada adab di dunia. Jadi orang ini berdoa tawain terus nih masuk angin kan. Ada bapak bermasker aman ya. Sponsor aja sponsor. Jadi orang ini berdoa lamun pian ya Allah hendak menyiksa ulun, mengadab ulun di akhirat, jangan di akhirat, baik di dunia ini aja. Nah, ketika Rasulullah mendengar orang ini berucap nang kayak itu, subhanallah, ma tutiqah. Maha suci Allah lamun pian berucap berdoa kayak itu nyantai kami gagarin kayak ini kayak menyandang pian. Lalu dilajari lawan Rasul, jangan doa nang kayak itu sangka baiknya aja lawan Allah. Napa Rasulullah melajari doa baik yang ucapan kayak ini aja, Rabbana insyaallah biar sebedataan hafal nih. Dan kada hafal biar bermulut sekolah biar. Yang kalau napa doanya anak biar nih nang halus hafal. Napa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilajari doa lengkap. Kita meminta lawan Allah, ya Allah atina fid dunya hasanah, beri ulun ya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Lalu meminta pula ya Allah beri ulun kebaikan-kebaikan kaina di akhirat. Lengkap sudah. Kita meminta lawan Allah beri kebaikan di dunia, lalu kita juga meminta lawan Allah diberi kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga waqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada siksa api neraka yang pedih. Jadi pada bin berdoa nangka itu baik, bin berdoa mudahan selamatan dunia akhirat kayak itu. Lalu dibacanya lawan orang ini subhanallah, masyaallah. Orang ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga ada hikmah lah. Hati-hati tak salah pandir. Hati-hati kalau misalnya tak salah berucap. Kan kita rancang mendengar suatu istilah apa itu ngarannya? Apa ngarannya itu? Adalah doa itu apa? Ucapan adalah doa. Kalau tak salah doa tuh hati-hati. Orang ini tak salah doa kegaringan atau tak salah berucap, hati-hati. Kan ada orang ini berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang-orang yang salah berdoa. Nya berdoa ya Allah, mudah-mudahan ya Allah nah kayak apa sakiranya orang-orang yang sugih itu nah nang berpangkat itu nah tunduk asih lawan ulun ya Allah. Nah, doanya kayak itu. Inya boleh pegawai ya kalau doanya kayak itu nah yang sekiranya orang sugih itu tunduk asih lawan ulun. Ngarannya Allah Subhanahu wa taala ud'uni astajib lakum, ben berdoa pun kabulakan cuma orang itu salah berdoa. Nah sekali ini dikabulakan lawan Allah jadi tukang parkir. Itu tukang parkir tuh. Ya, kalau orang sugih ka pejabat kan diaturnya maju, mundur. Ada hakun maju mundur aja kan. Tak salah berdoa. Yang hendak orang sugih Bang ya kalau ada mengatur pejabat orang-orang sugih cuma tak salah berdoa. Baik kita nyata-nyata sudah nama minta kebaikan dunia lawan akhirat.
Ada pula dua orang berdoa, ya Allah, nah kayak pas sekiranya yang ulun memandak di mana kau ini beginian berdatangan. Kayak itu. Sekiranya ulun datang di mana ulun tempat nah bibirnya nang melihat ulun tuh nah kayak nang orang unjut tuh hiwak tuh kelepak gitu. Doanya kayak itu. Dia kabulkan lawan Allah Subhanahu wa taala sekalinya jadi berjual tukang sayur. Nah mungkin dia itu tukang sayur datang siapa nang datangan bah. Begininya yang kalau bakal rumput di situ bakal jadiin karena tak salah berdoa. Ada pula orang berdoa, ya Allah, kayak pernah sekiranya ya Allah, lu kipas-kipas aja lah, duit datangan, nyamannya ya Allah, kipas-kipas aja lah, duit datangan. Subhanallah, dikabulkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini berjual sate. Berjual sate pakai kipas-kipas dah loh, orang mau unjuk duit. Nah hati-hati tak salah berdoa. Makanya kan ada kisah, ada orang ini datang berilang ke rumah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad nang mengarang Ratibul Haddad. Nang dibaca di mana-mana Ratibul Haddad sebagai benteng perisai. Bahkan kiai-kiai Bahari itu, ulama-ulama Bahari itu di zaman Jepang kah, di zaman Belanda kah, bahkan di zaman PKI supaya selamatan nang dibaca Ratibul Haddad. Yang mengarang adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini dibaca di mana-mana. Ada hanya di Indonesia saja, Makkah, Madinah, di luar negeri dibaca. Kenapa? Nyata fadilah keutamaannya. Bahkan bahkan dikisahkan di Bondowoso itu ada seorang tua guru wali luar biasa ngarannya Kiai As'ad Syamsul Arif. Sidin mendapat ijazah langsung daripada Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Madura. Yang suah ziarah ke Jawa itu paham ya sudah rute-rutenya nang Madura masih ke Bondowoso. Jadi beri amalkan ini di waktu itu waktu Genting yang luar biasa zaman penjajahan Jepang. Bahkan Kiai Syamsul Arif ini termasuk daripada pahlawan Indonesia. Kita tahu kan banyak para ulama yang menjadi pahlawan Indonesia. Kan ada gambarnya, fotonya toh mendapat apa dari Bapak Soeharto toh mendapat apa namanya penghormatan. Karena Pak Sidin termasuk selain ulama, selain wali, Sidin juga termasuk pahlawan Indonesia yang menjadi sebab melawan daripada penjajah Jepang. Jadi amalkan lawan Sidin, subhanallah itu bubuhan Jepang itu hendak masuk ke pesantren Sidin. Makanya awak sampai bingung nih bubuhan Jepang ini. Napa alat nang canggih ini, napa yang ada di sini peng-peng kami hendak masuk ke pesantren ada kawa. Oh jadi dari sini apa-apa, cuma amalan Sidin itu saben hari istiqomah dan dibaca Sidin, rancak dibaca Sidin, dan kada suas Sidin tinggalkan adalah membaca mengamalkan Ratibul Haddad. Jika siapa yang membaca Ratibul Haddad bagusnya diamalkan di kampung-kampung nih, insyaallah dijaga oleh Allah. Ujar Sidin 40 rumah ke kanan dijaga, 40 rumah ke kiri dijaga, lamun di situ ada tuh saikong. Kita membaca di sini Ratibul Haddad, 40 ke kanan dijaga, 40 ke kiri dijaga, baik dari kemalingan atau kebakaran. Apalagi misalnya sekampungan, syiar dibaca Ratibul Haddad. Jadi tujuannya dia lagi atap tadi. Salah satu nak awak mengangkat dada itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bailang din doakan ulun lebih baik kayak orang jual tuh kawa makan sehari 2-3 kali lebih baik ya. Ulunnya makan sehari sekali biar Sidin punya hotel bersyukuri kan masih kawa makan sehari sekali kawa ada di luar sana nak ada kawa makan ya. Kalau ada yang kelaparan, ada yang berhari-hari ada makan, namun ikan sehari kau makan sekali syukur alhamdulillah. Tapi bimbing nak kayak ini hijau nih, nak kayak 2 kali, 3 kali kayak orang jual. Ada masih juga nih pinanya mengasih juga nih ya. Kalau ayo aja dah udah kamu makan 2-3 kali dikabulkan doa, salah doa ini salah minta doa. Bujur ya orang ini kau makan sehari 2-3 kali tapi masuk penjara. Masuk penjara awal itu 2-3 kali gratis pulangan. Makanya hati-hati salah berdoa baik sudah nyata kita minta ya Allah beri ulun ya Allah segala kebaikan yang ada di dunia ini, beri ulun ya Allah segala kebaikan yang ada di akhirat ya Allah, dan jauhkan kami ya Allah daripada siksa api neraka. Jadi penting juga tuh sangka baik lawan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadunna bima syaa. In dhanna bi khairan falahu, in dhanna bi syarran falahu. Aku nak ujar Allah sesuai kehendak hamba-Ku ya Allah. Lamun hamba-Ku tadi itu sangka baik lawan ulun beri kebaikan juga.
Lamun hamba usaha jihad lawan ulun, maka kejahatan juga nantinya terima. Makanya kan kita dianjurkan lah, dianjurkan dalam ditakoni orang kayak apa hal dia mengucap alhamdulillah. Sekalipun misalnya banyak utang, sekarang misalnya banyak masalah, kalau tuh berkatnya berucap alhamdulillah sangka baik lawan Allah, mudah-mudahan Allah memberi ini jalan keluar. Jangan ditakoni orang kayak apa beri masak kayak ini ulun juga sakit bujuran. Ya kalau kayak apa beri kayak ini hidup ulun kayak itu hidupnya. Jangan takut orang kaya paham berkait alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala hal, keadaan dan nikmat yang Allah berikan. Supaya apa? Nah, dibaiki pulang ke lawan Allah, ditambah pulang kenikmatan lawan Allah, diperbaiki daripada kehidupannya lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu riwayat juga Rasulullah itu semua tak kumpulan lawan para sahabatnya. Lalu ada sapi lewat ini, sapi jual lah karanya lah, biasanya lah. Kalau sapi lah, sapi itu kan sudah sapi jalan. Lalu nang kampung sapi ini pinanya penyarikan, ambil nang sapi ini ke jalan, dicatoknya cetak, dicatok pulang cetak, sampai nang sapi ini sekiranya lanjut lah. Subhanallah, nang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun binatang tak kau mandir, pandir saja binatang sapi tadi. Disarikin nang ampunnya itu kurang ajar di kami jar sapi. Bapandir sampai kurang ajar ujar sampai inna lam makhluk bihada inna ma khuliqna lil halal. Hei Allah, aku lawan Allah kada ciptakan nang gesang disiksa-siksa lawan kami. Aku ini ciptakan lawan Allah nang membantu orang bahuma, membantu orang di perkebunan. Lain disiksa terus nang kayak ini. Subhanallah, sahabat lah nang mendengarkan ini mendengar sapi bapandir berucap subhanallah baqaratul takallam. Maha suci Allah sampai lamun Allah berkehendak sampai pandir. Ya kalau binatang tuh pandir. Ada juga satu riwayat bang, ada orang itu berisian mainan kambing banyak. Itu datang serigala, diambilnya diikutnya toh. Satu diikutnya lawan serigala tadi kambing tadi itu. Nang ampun kambing nang melihat ada serigala toh. Mengambil kambingnya, ambil aja, apa ngarannya bahasa sini mandela, apa senjata itu? Mandau lah, mandau itu nyaman dimakan tuh. Mandau ngarannya, mengambil mandau sudah. Tinggal kan itu kambing ulun. Lalu nang serigala itu berpandir, pemalar bener ikan nijan, kambing sing banyak kan. Ulun nang asal buteng aja, asal kamu tahu lah Maria tuh. Ulun nak menjaga kambing-kambing biar kawan lu datang sini hendak memakani berataan kambing ikam, jangannya di situ nak ada ulun habis berataan kambing ikam deh. Ulun minta sabutin aja, pak malah ikam nih. Nangampun kambing ini. Subhanallah jal adibu yatakallam, hanya ringnya aku mendengar melihat ada serigala berpandir. Biar ratakin bancaklah mendengar binatang berpandir itu nak ada TV ya kalau di TV berpandir berdatangan, wadi untuk berpandir di TV itu. Artinya ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka disitu disunahkan kita berucap subhanallah. Jadi kadang-kadang misalnya Allah menciptakan sesuatu yang ada di alam semesta itu nang sia-sia, makanya kita disunahkan berucap subhanallah. Napa nang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Sekalipun misalnya contohlah nang Allah haramakan kita memakan daripada binatang misalnya babi lawan anjing, bujur ayo Allah haramakan ya kalau ada boleh kita umat Islam misalnya memakan babi lawan anjing, tapi sekalipun najis, sekalipun misalnya dilarang ditangkap lawan babi, tapi status kita ada boleh menghina lawan binatang itu tadi. Kenapa? Karena binatang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, kenapa jadi babi itu kada boleh dimakan haram? Apa juga Allah menciptakan babi lamun kayak itu? Nah, yang perlu kita tahu setiap Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmah, ada kisah di balik itu. Kenapa jadi Allah ini menciptakan babi? Padahal sekalinya Allah mengharamkan kita memakan babi. Jadi kisah ini terjadi ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk Nabi Ulul Azmi 5 daripada Nabi yang mulia. Jadi ketika itu Nabi Allah kan boleh apa ya kalau Allah ini hendak mendatangkan banjir bandang.
tsunami yang terbesar yang belum pernah terjadi di atas dunia ini. Ujar Allah, ayo selamatkan orang-orang beriman berbuat berdatangan ke dalam kapal. Binatang-binatang juga berbuat berdatangan ke dalam kapal. Ya, kalau berbuat ayo seberataan ke dalam kapal. Nang tadode masuk ke dalam kapal itu adalah himar, binatang keledai. Ini berdatang sudah masuk. Pak Puyo tahu kan ada Pak Puyo ya? Pak Puyo, apalagi sapat, ada juga Pak. Pokoknya binatang-binatang berbuat juga ke situ. Ya kalau nang tadode masuk adalah himar keledai. Kenapa di waktu itu nanti bengkotik lawan iblis. Masuk seberatang sudah masuk pada Allah menyorong iblis. Apa ngarannya? Keledai ini bengkotik lawan iblis. Jadi disangkanya Nabi Allah, oh himar keledai ini kada hakon masuk, kada masuk sampai sarik Nabi Allah noh, udhul ya mal'un, masuk nang terlaknat hanya masuk. Jadi kenapa kada masuk Nabi Pembote lawan iblis hendak berbuat juga ke dalam kapal loh. Jadi Nabi Pembote itu ekor keledai. Masuk sekalinya iblis juga berbuat ke dalam kapal. Kada tahu kenapa pinando Nabi Allah noh. Kelihatan iblis sarik, nama ikan masuk juga ke sini keluar. Tapi yang tadi nak menyuruh je. Padahal bawa ucap nah tadi kan bawa ucap udhul ya mal'un, masuk wahai nang terlaknat nak ulun. Ini terlaknat je. Kita dilaknat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali pun ini itu sombong kayak itu tahu diri juga tuh. Ya kalau ulun ini dilaknat lawan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dalam berdatangan binatang-binatang itu karena binatang itu di dalam kapal bermakanan bahirakannya itu. Pemakan bahirakan, makin banyak bahirak tuh. Tahi-tahi banyak di situ. Nah, lalu ada nang madu kayak apa? Bagi banyaknya kotoran dia kada tahan mami. Nah, kalau binatang seberataan bahirakan nang manusia itu kayak itu juga. Lalu Allah menyuruh Nabi Allah Nuh di waktu itu ada gajah, kusut gajah itu. Dia kusut lawan Nabi Allah Nuh, maka subhanallah Allah keluarkan dari apa itu? Belalang namanya ya. Belalai apa? Pokoknya itu mah hidung yang panjang tuh nah, itu pokoknya lah. Maka keluar dari hidung gajah tadi itu babi berimak dan babi jantan. Nampak tugasnya Allah menciptakan babi di waktu itu. Nah babi tadi membersihkan, memakan kotoran-kotoran yang ada di kapalnya sampai bersih. Makanya ikhnya kenapa Allah ini mentangani kita. Nabi Muhammad menyuruh kita supaya kalian memakan babi, karena dasarnya babi ini memakan kotoran. Dan kita sudah memakan babi dan ini memakan kotoran, masuk ke perut kita dan timbul penyakit. Ya kalau ada hikmah, bukan hanya umat muslim aja tenang melarang kita itu memakan babi. Umat Yahudi juga mentangani tidak boleh kita itu memakan babi. Selain tahu tenang banyak penyakitnya, ujar Tuhan Yahudi, maaf juga kami ingin juga memakan apa sejenis kami ujarnya. Kenapa? Allah itu selain mengubah Bani Israel itu menjadi warik, kan misalnya di Al-Quran ya kalau misalkan panjangnya nanya. Nah, saking maunya Allah tuh ada taat durhaka lawan Allah, kunu qiradatan khawsi. Biar Allah sudah buah di kami nak ada maasih lawan ulun, nak ada maasih lawan Nabi Allah Musa, jadilah ikam warik nang hilang jadi warik waktu itu. Ada juga yang diubah lawan Allah menjadi babi. Makanya buah Yahudi kada mau makan babi. Nah itu golongan kami juga tuh manusia itu ujar buah Yahudi. Umat Kristen itu juga dalam kitab-kitab Injil mereka juga mentaati kada boleh memakan babi. Jadi kada umat Islam saja. Nah misalnya nang melarang kita itu memakan babi. Jadi makan kotoran sampai bersih. Nah, iblis yang melihat luar biasa kan, gajah dia kusut keluar binatang. Pun kita burit dia kusut makan tutai. Ini gajah dia kusut keluar binatang. Namun tak mencoba tidak mencoba bagi dia kusutnya. Dia kusut subhanallah keluar tikus. Tikus nang jantan nang betina keluar tikus. Lalu kenapa kawin beranak makin banyak tikus itu hanya tikus ya kalau kayu-kayu yang di kapal dimakannya, barang-barang yang di kapal dimakannya. Ini gawian siapa ini? Lalu dibiarkan karam ini perahu ini kapal nih. Oh gawian tikus itu. Oh lalu ujar malaikat Jibril itu ada singa, kusut juga singanya. Ini kusut singa keluar kucing. Nah, jadi kucing memang memakan tikus-tikus tadi. Jadi misalnya lamun ada kisah Tom and Jerry itu, ya kalau bekalahiannya sampai ini cuma kisahnya. Sudah mulai bahari sudah zaman Nabi Allah ada hakun akor itu kucing lawan tikus.
Ada juga kucing, nah ada aku juga lawan anjing. Ada mau tuh kawan kucing lawan anjing kan kisahnya kan ketika binatang-binatang itu masuk ke dalam kapal Nabi Allah Nuh, diwanti-wanti sudah ditangkap binatang-binatang lah, jangan besakian. Tidak itu, ujar lah. Ujar lah. Ya ke dalam anjing berdasarkan malah jangan besakian jar. Kenapa? Karena makin banyak ini ngalihnya, kedebut kan hanya kapalnya. Apalagi kucingnya kalau sekalian buat berapa anaknya. Kita nanti ada boleh kesakian. Lalu ada paham juga, karena ketawa. Tidak paham. Lalu ada maaseh. Kenapa anjing? Penyakit anjing. Lalu kelihatan awal kucing, nah terciduknya, kesakian segalanya. Oh, dilaporkan lawan Nabi Allah Nuh. Lalu dilaporkan Nabi Allah Nuh tuh anjing kesakian deh. Ya kan? Ya apa saya takut nih, bujur kak, anjing bakal aku dulu anjing kak. Ada ini bakal rambut kucing nih, ada kurang ajar kucing nih. Nah lalu kelihatan pulang, hidup pulang nama 2 kali. Nah, kesakian pulang jar kucing. Udah dilaporkan lawan Nabi Allah Nuh, dilaporkan kayak itu juga menyotek. Bujuran kaki kamu nih, ada kucing aja pakai rambut. Sampai nangkep 3 kali, nah kayak itu asam buah 2 anjing kurang ajar kucing. Padahal nang kucing itu sampai 2 kesakian juga. Makanya ketika kucing tadi ketujuh membuka air anjing, padahal nang kucingnya sampai 2 menggawe juga. Bagi duitnya, ya kalau menggawe juga, cuma ketujuh mengungkai air anjing, maka Allah mengungkai air kucing. Makanya kucing yang kesakian dosa kampungan mendengar. Ya kalau itu mandinya ketujuh membuka aib anjing. Ya kalau padahal seorang menggawe kan. Makanya kita itu diperintah oleh Nabi Muhammad dalam kita itu nang tahu saudara kita, kawan kita ada aib itu nang bujur, nah ditutupi aibnya, jangan diungkai. Namun kita menutupi aib saudara kita, ujar Nabi, Allah menutup aib-aib kita juga. Namun kita atuh nama ungkai aib kawanan tuh, padahal nya 2 nama gawe, maka kena diungkai 2 aib orang di lawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cuma ungkai saudaranya, diungkai lawan Allah. Siapa yang menutup aib daripada saudaranya, insya Allah ditutup aib-aib kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa kucing adalah kemana tadi kesannya. Nah artinya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini luar biasa, sehingga Allah memakai kalimat subhana. Dan dalam peristiwa ini ada hikmah yang luar biasa. Kenapa? Seberataan para makhluk termasuk malaikat Allah, termasuk para nabi menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Pelayan, nah kita layani ini salah orang. Ya kalau nah kita layani ini tak kasih Allah, namun kita berhadap melayani Nabi Muhammad, kita yang dimuliakan lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril tahu ini manusia yang hebat, makhluk Allah yang luar biasa, barangnya menjadi pelayan seden. Sehingga ketika Nabi Muhammad hendak naik ke atas burak, raqibal buraq, fasara tahta rikabihi Jibril yamshi kayyana sudada. Seden itu nang menyapakan apa, nang naik ke burak atau naik ke binatang itu kan ada pijakannya yang kalau nasi nang menyapakan sesuatu. Kenapa? Jadi malaikat Jibril sama kayak itu, kayaknya sudah dah. Saya tahu namun aku nih berhadap melayani manusia yang satu ini, ulun agar dimuliakan lawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah malaikat nang kabulahan lawan Nabi. Lawan malaikat Jibril tahu sudah martabat derajat Nabi Muhammad siap menjadi pelayan. Ada juga malaikat kisahnya, malaikat nang kabulahan. Namun malaikat kabulahan. Apalagi kita, kenapa jadi malaikat kabulahan? Jadi malaikat Jibril tiba kisah lawan Nabi Muhammad suatu hari, nah ketika aku patroli, aku berterbangan dari setelah aku terbang, aku ada melihat suara rintihan. Tolongi ulun, aku melihat suara tangisan kayak itu di belakang daripada Jabal Qaf. Jabal Qaf sama ini bisa disambat Jabal Manggaib. Artinya malaikat Jibril mendengar suara rintihan orang tuh, nak menangis. Aku datangi, aku parake. Nah sekalinya itu malaikat yang nangis tadi, rancaknya malaikat ini menangis, habis titik banyu mata mengalir darah. Minan doa naik kami kan malaikat yang mukarrab,
malaikat nang berisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya kok mengalir darah daripada mata daripada malaikat ini, dilihat juga sayapnya bagian. Kenapa nang pian gawe ini sampai Allah mau usir pian dari langit ke bumi, sampai pian kayak ini kondisinya. Bakisah malaikat ini, nah ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj naik ke atas langit seberataan malaikat berdiri. Lalu Nabi Muhammad ini melewati ulun ini pinanya ada sengaja juga bang, ada pinanya juga bang. Lalu Nabi Muhammad tuh lewat di situ, aku ada berdiri. Lalu Nabi Muhammad biasa saja, kada perlu kawan menghormati kita. Kenapa? Jadi sudah dihormati lawan Allah. Misalnya kita nanti ada dengan bersolawat lawan Nabi Muhammad, kada perlu juga. Kenapa? Allah selalu bersolawat lawan Nabi Muhammad. Tapi Allah nang sarik, lawan kita kurang ajar lawan Nabi Muhammad. Allah nang sarik, lawan kita ini berani lawan Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat kayak itu juga. Orang ada sengaja, ada tahu Nabi Muhammad nak lewat, orang ada berdiri. Nabi Muhammad kan tidak baik, biar ada berdiri. Tapi Allah nang ada terimanya. Berapa malaikat menyambut, nantinya seorangan meja nang berdiri, nang berduduk. Allah sarik diusir lawan Allah dari langit kan. Bertobat sahabat dari Allah, ampun ya Allah, ada diterima tobatnya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang sampai titik bani mata tu habis nak berganti darah, ada diampuni. Lalu ujar malaikat Jibril, nah mana melihat nasa marah sebenarnya sampai kayak ini kondisinya. Lalu sini nah hendak meminta akan syafaat pertolongan. Ya Allah, binanya malaikat itu bujur-bujur nah meminta ampun lawan pihaknya, maaf aku salah ya Allah, maafkan inya ya Allah. Ujar Allah indah, aku ada mau memaafkan malaikat itu. Ini ada berdosa dalam kasih kau Muhammad. Namun hendak aku ampuni malaikat itu, suruh malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Ini salah kepada Nabi Muhammad, suruh tuh malaikat itu bersalawat 10 kali. Oh, jadi malaikat itu datang, alhamdulillah ujian Allah, ada harapan biar itu diterima tobatnya, dimaafkan lawan Allah. Asal dia hakun bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini bersalawat 10 kali. Seketika itu nang tadi sayapnya pangkat, cebol pulang sayapnya. Nah awalnya di bumi, nah Allah boleh akan pulang ke tempat semula kesinggasananya yang seperti awal berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap menjadi pelayan ini malaikatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, Allah kumpulkan seberataan para nabi lawan rasul. Mengapa Allah kumpulkan? Supaya menjadi makmum. Siapa yang menjadi imam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad datang itu kan berdiri belakang nabi-nabi nih, mahadang nih, siapa nak hendak menjadi imam ujar para nabi akur aja, lamun kami ini ada pantas, iya wahai Nabi Muhammad nang pantas memimpin kami. Waqad jamat ka jami'ul anbiya biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Nah para nabi para rasul kayak pelayan, kayak pembantu nang melayani majikan atau bosnya. Yang bikin oleh Nabi Muhammad iya nang pantas menjadi imam. Kenapa? Para nabi tahu seberataan bahwa kami para nabi ini Allah haramkan masuk ke dalam syurga dalam hadap mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tergantung kita ini akun juga kan menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi pelayan Nabi Muhammad luar biasa. Kadang orang yang berpandiran aja, paman berceramah, pian misalnya acara yang seperti ini, Isra Mi'raj, Bahaul Kaya Malam. Sekalipun misalnya mungkin ada kaum menyumbang duit tuh, menyatakan menjadi pelayan Rasulullah, barangkali dia berbersihkan, atau dia menyempurnakan, atau dia menghamparakan hampirkan, atau misalnya nang begini bermasakkan, namun tujuannya itu jasa Nabi Muhammad, itulah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain nomor 4 ini yang membawa biar supaya kita lawan Nabi Muhammad. Biar misalnya itu nang bersih, atau biar misalnya apa nang menyurungi makanan kah, menghamparakan apa ngarannya ini hampir kah, itu juga pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kena mendapat bagian balasan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu contoh adalah yang kita haul ini berusaha kompol nih. Kenapa Allah angkat derajat sidin Harun maran sidin sampai wayah ini toh yang kalau ngarannya gempol itu kan ada keampihan. Kenapa? Sidin menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Allah asal pian hendak toh melayani kakasih Nabi Muhammad, ulun angkat derajat pian, ulun muliakan pian, sehingga apa? Sidin membawa masyarakat dengan maulidnya.
dengan syairnya, dengan dalailnya, dengan burdahnya menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi dalam acara-acara Islam yang besar saja itu ada alang-alangan keluar duit. Kita tahu lah, kita lihat di YouTube tuh hasil rekaman Sayyidina Bahari lah, Sayyidina itu sudah memakai mic yang belum makabel nih, yang lain masih makabel. Itu ada tahu berapa harganya tuh. Artinya Sayyidina itu gasan Nabi Muhammad ada mau tanggung. Berapa duit kah, berapa puluh juta kah dikeluarkan, yang penting nyaman, mic nyaman, sound system nyaman, bahkan udah diberi layar TV lawan CD. Tujuannya apa? Menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Jangan misalnya acara orkesan dan bukan keluar duit sebanyak lihat. Kalau mic-nya nang harap benar, sound systemnya benar, nang luar biasa berbagai acara modern nih, hanya dipakai mic nih. Mati sudah mic-nya kan. Aturannya acara yang seperti ini kita harus lebih besar, lebih jamal daripada acara-acara yang di luar sana. Kenapa? Tujuannya kita adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang kita keluarkan kah, baik tenaga pian kah, atau misalnya pikiran pian kah, namun tujuannya itu berat gasan Nabi Muhammad, pasti dibalas lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita gunung Jabal Uhud yang membantu, modalnya cinta aja lawan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas, menggetar jiwanya, menggetar ini gunung Uhud. Ujar Nabi Muhammad, Uhud ya Uhud, diam wahai gunung Uhud. Kenapa gunung Uhud itu menggetar? Kahimungan nang naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batuk nang ada berakal, ada berisian hati, ada rasa cinta lawan Nabi Muhammad. Lalu ujar Allah, ayo sudah, sekalipun ikam ini batuk, jar Allah subhanahu wa ta'ala, karena biar itu ada cinta lawan Nabi Muhammad, ulun buat yang ke dalam surga. Batuk. Makanya salah satu gunung karena yang masuk ke dalam surga itu adalah gunung Uhud. Nah, mudahnya tak? Mudahnya tak? Satu tingginya cinta lawan Nabi Muhammad. Jangan bantu gitu. Allah buat ke dalam surga, maka ada mungkin kita sangka baik aja lawan Allah. Nampak kumpulan di sini ya kalau untuk mensyiarakan perayaan Isra Mi'raj dan sebagai mengambil berkat daripada waliullah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sebenarnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini oleh-olehnya yang terakhir. Terakhir lah. Tapi berapa ini? Pokoknya terakhir sudah. Ini ada terakhir karena tiba dulu. Ini terakhir sudah. Ya, karena pada peristiwa Isra Mi'raj ini yang terpenting sembahyang 5 waktu. Yang terpenting ini oleh-olehnya nih. Yang kalau sehingga siapa orang yang menjaga sembahyang, insya Allah. Karena Nabi Muhammad yang katakan, Sayyidin ada mau memberi syafaat namun umatnya meninggalkan sembahyang. Jadi bujur-bujur kita jaga sembahyang kita. Sehingga ujar Nabi Muhammad satu orang, man shalla salatan li waqtiha wa asbagha wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha kharajat wa hiya baydha'u misbiratun taqulu hafizakallah kama hafidhani. Siapa orang-orang yang bujur-bujur menjaga sembahyang 5 waktu, misalnya sembahyang di awal waktu, wudhunya juga kayak gitu, bujur-bujurnya bawa wudhu, wa atamma ruku'aha, ruku'nya kayak gitu juga sempurna. Ada yang berjuang doang yang kalau yang bergesakan sembahyang ini sembahyang lain balapan. Artinya rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Yang terpenting ujar Nabi Muhammad ada juga khusyuknya, bujur-bujur nahinya itu sembahyang. Maka ketika tonton sembahyang kayak ini, maka sembahyang tadi keluar cahaya putih nang menyinari, dan sembahyang itu mengatakan hafizakallah kama hafidhani. Mudah-mudahan salat tadi Allah menjaga pian sebagaimana pian toh menjaga manusia. Sembahyang di awal waktu, bujur wudhunya, rukuknya bujur, sujudnya bujur bagus, khusyuknya ada juga. Tonton sembahyang, sholat nang berdoa, jangan khawatir ulun berdoa sudah. Mudahan Allah menjaga pian sebagaimana pian menjaga ulun ujar sholat tadi. Tapi berbalikannya ujar Nabi Muhammad, "Man shalla li ghairi waqtiha wa lam yusbih wudu'aha wa lam yutimma ruku'aha wa la sujudaha wa la khusyu'aha kharajat wa hiya sawda'u mudlimatun taqulu dayya'akallah kama dayya'tani." Namun sudah sembahyang itu enak-enak aja. Ya kalau orang habis hanya sembahyang, orang habis waktunya hanya sembahyang. Ini nang nyata sembahyang lah. Tapi ada bujur-bujuran. Kita ada membahas orang yang nyata ada sembahyang. Ini orang yang nyata sembahyang tapi enak-enak aja. Padahal dia aja sembahyang.
wudunya juga kada sempurna, rokoknya juga kada sempurna, sujudnya kada sempurna juga ujar Nabi Muhammad, khusyuk juga kada dan pentingnya sembahyang. Maka tontong sembahyang, namun yang pertama tadi keluar cahaya putih bersih. Namun sembahyang nak kaya ini ujar Nabi Muhammad, tontong sembahyang maka keluarlah cahaya gelap gulita. Cahaya nak hadap benar. Lalu cahaya tadi sembahyang tadi mengatakan doya'akallah kama doya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan pian dan salat tadi sebagaimana pian menyia-nyiakan ulun. Mudah-mudahan Allah ada menghirani pian dan salat tadi. Nah dia ada menghirani ulun. Lalu sudah salat 6 doa kayak itu kayak apa? Hidup kita hendak bahagia. Ya kalau kayak apa keluarga itu hendak sakinah mawaddah warahmah di rumah itu kada apa nyembahnya. Orang yang ada penyembahyang kan di rumahnya turun 70 bala. Nah ini kita kan membahas orang yang sembahyang, tapi sembahyangnya kada pucuk, apalagi yang nyata ada sembahyang, apalagi yang nyata tamat sembahyang, apalagi yang nyata ampe sembahyang itu orang yang celaka. Jangan dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang nang sembahyang. Orang nang celaka itu sembahyang ujar Allah. Nang ayat apa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang nang mengintingakan meremehkan lawan sembahyang. Kena dulu gen. Gawian dulu nama ujian dulu sembahyang gampang aja. Ini nang celaka, ini nang nyata sembahyang celaka ujar Allah. Nah apalagi nang nyata ada sembahyang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah billahi. Ayo dalam acara ini nah kita perbaiki niat kita, tujuan kita. Selain kita dengan tujuan modal cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para awliya Allah, orang-orang yang soleh, nah kita baiki juga sembahyang kita. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, memberikan taufik hidayahnya kalau kita menggawi sembahyang 5 waktu dengan sebujur-bujurnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah. Allah jauhkan kita daripada segala kemaksiatan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala kesedihan kita, segala kegalauan kita, kesusahan kita, mudah-mudahan diangkat bala musibah lawan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mempermudah segala urusan kita, Allah memperlancar segala rezeki kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah berkat kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad ya Allah jadikan kami yang hadir di malam hari ya Allah mati dalam keadaan yang Engkau ridhai ya Allah, dalam keadaan Engkau rahmati ya Allah, dalam keadaan yang baik ya Allah, dalam keadaan yang Engkau ridhai ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, minta halal, minta ridha dalam yang seberatan. Jika ada salah kata atau ada berkenan disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kembalikan kepada pembawa acara, ulun selaku memperelasi atau membawakan habaib, ulun minta ampun dan maaf sebujurnya kemarin yang akan mengisi acara ini yaitu Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jubli. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan Habib Najib yang berhadir di sini karena beliau sakit sehari sampai pagi hari Rabu keberangkatan itu kada kau berangkat dari Semarang. Jadi alhamdulillah ada Habib Najib, Allah lah yang mentakdirkan beliau hadir di sini. Jadi menggantikan Habib Hasan. Jadi ulun juga dan panitia juga mohon ampun dan maaf kepada masyarakat berataan kenapa lain yang ceramah ujar. Jadi kami banyak-banyak minta maaf karena menghadapi karena beliau sakit. Sebelum itu relawan telah oleh ada kata-kata ulun yang kurang berkenan, ada yang salah. Sekali lagi ulun minta halal, minta rezeki, minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ini awal pertemuan kita di siar agama, yaitu acara dakwah seperti ini. Maka dengan ini kami kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi ceramah agama Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Ustaz Rasidin dan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib. Kembali dengan segala hormat dan ta'zim kami kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Najib bin Hashim Al-Habsyi. Kepada Habib di sini. Oke, teman. وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا واحمدنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Acara penutup acara ini marilah kita bersama-sama bacakan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pembaca mengucapkan mohon maaf jika seandainya terdapat salah kata dan selama membawa acara. Akhirul hal Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah